Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat kiper Indonesia di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bagaimana melakukan pengaturan pada website atau laman AKM kelas pada sisi laman Pusmenjar, ya. Baik, kita akan coba di tab baru. Kita akan coba di tab baru. Ketikan alamat pusmenjar.kemdikbud.go.id /AKM kelas. Sekali lagi alamatnya adalah pusmenjar.kemdikbud.go.id /AKM kelas. Enter. Nah, di tampilan laman awal ini informasi cukup lengkap mengenai apa dan bagaimana AKM kelas itu. Ya, ini kalau kita geser ke bawah, apa saja yang bisa dilakukan di AKM kelas, bagaimana mengunduh panduan, scoring, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita akan coba langsung masuk di bagian pertama pada video ini. Kita akan masuk, klik link atau menu masuk. Ya, kita klik menu masuk. Kemudian untuk username-nya ini sama dengan username Bapak Ibu di sekolah, ya, untuk ANBK. Jadi username ANBK itu minus ini ya, AKM, ya, minus AKM ini. Jadi U ini untuk jenjang SMA ya, U ini untuk jenjang SMA. Kalau SMP itu P, kemudian dilanjutkan dengan 2 digit berikutnya, ini adalah kode provinsi 16 ini Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian berikutnya lagi ini adalah kode kabupaten kotanya, kemudian ini adalah kode sekolahnya, ya. Nah, ini alamat ANBK. Tetapi untuk UNBK, untuk AKM kelas itu ditambahkan di samping U-nya atau di samping P-nya untuk yang SMP itu AKM, ya, AKM. Jadi AKM. Jadi sekali lagi saya coba ulang bahwa username-nya ini itu adalah username ANBK ditambahkan tulisan AKM, ya, ditambahkan AKM pada karakter kedua, ketiga, keempat. Kalau yang SMP berarti dia adalah P, AKM dilanjutkan dengan kode provinsi, dilanjutkan dengan kode kabupaten kota, dan kode sekolah. Kemudian passwordnya ini adalah NPSN, ya, passwordnya ini isikan NPSN sekolah Bapak Ibu, ya. Jadi jika tidak tahu tanyakan dengan operator sekolah, dapodik sekolah, atau proktor di sekolah, teknisi di sekolah. Tapi untuk mengetahui NPSN sebuah sekolah itu tinggal buka Google saja sebenarnya. Ketik Google misalnya NPSN, nah ini misalnya SMA 10 Samarinda, enter, maka keluar ini adalah NPSN-nya dan ini adalah password-nya, ya. Jadi password-nya adalah ini. Jadi username-nya U AKM 16010010. Saya ulang, U-nya ini adalah untuk jenjangnya, U itu adalah SMA, kalau SMP itu adalah P, kemudian dilanjutkan dengan AKM, kemudian 16 ini adalah kode provinsi, kemudian
010 ini adalah kode kabupaten kota, dan 010 ini adalah yang terakhir, 3 digit terakhir adalah kode sekolah, ya, urutan sekolah, ya. Jadi ini urutan sekolah. Jadi misalnya sekolah Bapak Ibu negeri kebetulan, ya, urutan sekolahnya misalnya SMA 20. Jadi kemungkinan besar belakangnya adalah 020. Nah, ini urutan kabupaten kota. Sedangkan password kalau belum dirubah, sekali lagi, kalau belum dirubah itu adalah NPSR. Nah, SMA, U depannya, SMPP, bagaimana dengan SD? Untuk SD itu sama, ya. Kalau untuk SD itu saya ketikkan saja di noted, ya. Jadi untuk SD itu usernya adalah, user SD itu adalah Pak M 01010002, passwordnya adalah 20106349. Nah, ini untuk semua SD bisa menggunakan user dan password ini sementara, ya. Kalau untuk yang jenjang SMP dan SMA itu sesuai dengan alamat username ANBK-nya, sesuai dengan ANBK-nya. Jadi contoh username ANBK-nya adalah seperti ini, di mana U itu adalah mewakili SMA, kemudian P, kalau ini P di sini berarti SMP, U itu SMA, 16 ini provinsi, ini kode kabupaten kota, dan kode sekolahnya, urutan sekolahnya, ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian klik masuk. Nah, klik masuk. Di sini kita masuk di dalam laman AKM kelas. Setelah login nanti pastikan nama sekolahnya sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu ingin merubah password, di sini, ya, klik. Ini ada pilihan ubah profil, ganti kata sandi. Jadi password NPSN tadi bisa diganti sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki, ya. Nah, selanjutnya untuk langkah awal itu nanti Bapak Ibu, jadi ini yang Bapak Ibu selaku guru atau mungkin kurikulum yang melakukan pemasukan data ini, ya, untuk memasukkan data. Jadi ada data guru yang harus dimasukkan, ya. Kita akan coba di AKM kelas. Ini guru. Ini udah ada satu guru tadi, ya. Ini ada guru, saya klik guru. Nah, di sini sudah ada satu orang guru. Kemudian kalau salah atau ingin diedit bisa dihapus. Di sini ini tombol untuk menghapus. Yang biru untuk edit. Yang biru misalnya saya klik, nah, dimasukkan di sini nicknya, nama gurunya siapa. Saya coba tambahkan lagi satu, tambah guru. Nanti guru ini yang akan melakukan AKM kelas. Apakah semua guru bisa? Ya, semua guru bisa melakukan ini, ya, untuk melaksanakan AKM kelas ini. Saya ambil contoh misalnya saya simpan, sudah ada 2 orang guru. Ya, nanti guru inilah yang akan melakukan uji, ya, melakukan uji coba sebagai pelaksana nanti. Kemudian saya lanjutkan dengan paket tes. Nah, paket tes ini masih terbatas. Ini saya coba klik paket tesnya. Ini ada paket tes di sini. Dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nanti yang mana yang mau diujikan, tinggal di download, ya.
Ini saya download saja dulu, saya unduh paketnya misalnya yang paket 5 ini untuk versi desktop atau Android. Saya download dua-duanya. Jadi nanti peserta didik bisa menggunakan Android. Jadi untuk peserta didik ini nanti bisa menggunakan Android, bisa menggunakan desktop. Tetapi untuk pengaturan paket soal ini pun bisa dilakukan Bapak Ibu guru dengan menggunakan Android. Nanti ada aplikasinya ya. Kita akan coba yang versi desktopnya saja dulu. Nah, ini terdownload versi desktopnya untuk paket kegiatan AKM kelas numerasi level 5 itu sekitar 2,5 MB ya. Kapasitasnya 2,5 MB. Sudah terdownload, nanti akan kita gunakan. Kemudian penskoran. Nah, penskoran ini baru bisa kita lakukan setelah proktor nanti ya. Jadi nanti setelah proktor atau admin atau orang yang ditunjuk melakukan pengaturan, kemudian ujian sudah dilakukan, siswa sudah mengisi soal, kemudian siswa sudah melakukan mengakhiri kegiatan, kemudian data dikirim, respon, maka data tersebut nanti setelah di scoring akan dimasukkan di sini nanti. Ya. Ini belum bisa kita lakukan, jadi yang hanya bisa kita lakukan tadi unduh paket tes, menambahkan guru untuk sementara. Ini histori unggah dan unduhnya. Ya. Nah, di sini. Jadi untuk sementara pada pengaturan AKM kelas dari sisi laman pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM kelas, itu ya, kita login tadi, itu udah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita harus melakukan pengaturan dari sisi aplikasi. Jadi ada aplikasi yang harus kita download terlebih dahulu untuk mengatur paket tes tersebut. Baik, saya akan logout, keluar, dan saya akan kembali ke dashboard awal atau link pertama di AKM kelas Pusmenjar. Ya. Demikian part pertama, bagian pertama dari video mengenai AKM kelas ini. Sampai bertemu di part kedua mengenai pengaturan di sisi aplikasi AKM kelas versi Windows. Terima kasih, semangat pagi.